Sehingga gelombang 2 ya udah tinggal kopas. Ya, ini sih aku tadi itu sebenarnya malah fokus di potong generasi. Tapi arti kan yes sing foto wis kono bebas. Sing nom wis tak apiki ngono. Nah, ini kan masalahnya ketika kita lihat generasi sekarang. Itu justru sangat dimanja banget. Wes isine mung TikTokan, YouTubean, ML, FF, PUBG. Mau dia mahasiswa S1, mahasiswa S2 sekarang yang fast track atau apapun itu, yaudah, kuliah juga Zoom. Iya. Jadi nggak ada perkembangan, nggak ada survive sama sekali dari mereka gitu loh. Nah, ini justru yang tadi saya sangat miris sekali lihat ada wawancara itu ditanya. Jadi dia gamers. Ditanya apa yang akan kamu lakukan setelah pensiun? Ya paling morotin istri saya, orang istri saya kaya. Selain itu misal cerai atau apa gitu, ya nggak tahu, belum tahu harus ngapain, nggak tahu kerja apa. Dia itu sampai nggak tahu kerja apa di umur 23 tahun. Kerja apa lo itu nggak tahu. Jadi dia yang terus apa yang ingin kamu lakukan? Yaudah ngegame aja sampai benar-benar saya nggak bisa ngegame. Terus tanya lagi, emang orang yang nggak bisa ngegame itu sampai usia berapa? Dan setelah itu kamu mau ngapain? Ya nggak tahu kan. Batasan umur orang itu berbeda-beda. Untuk lanjut ngegame-nya itu sampai umur berapa? Kuatnya ngegame itu sampai umur berapa? Jadi dia itu nggak bisa jawab mau kerja apa. Sampai titik dimana generasi sekarang itu sangat manja, apalagi pandemi dan pemutusan generasi ini. Ya udah, era sebelum pandemi atau setelah pandemi. Sehingga kualitas setelah pandemi bisa kita lihat. Yang fast track aja sekarang katanya banyak yang belum lulus S1. Jangan itu lulus S2 dulu, S1-nya nggak bisa. Nah itu tapi kan banyak yang akhirnya semester 9, semester 10 itu masih sekarang gitu. Padahal dia fast track. Belum lagi yang PPG. Yang PPG juga. Ya PPG kan ada jatah waktunya. Nah gini, enggak, saya tahu pernah tahu nih ternyata ada rahasia dari mahasiswa PPG itu. Mahasiswa PPG gelombang 2 kan sekarang gelombang 2. Ternyata soalnya semuanya sama dengan gelombang 1. Soal seleksinya atau soal tes ujiannya, soal tugas-tugas hariannya nah, itu sama. Nanti gelombang 3 ini nggak sama Pak. Nah, harusnya nah, jadi mereka mengerjakan semua tesnya. Itu tinggal buka script. Awal neng Google angger di script kan biasanya muncul semua. Kalau enggak dicek aja di Google soal PPG gelombang 1 ini nih, semua muncul. Dan ternyata semua mahasiswa PPG gelombang 1 ini tugasnya diupload. ya kan memang diupload. Iya, diupload, diunggah, bocor atau mungkin apa ya. Akhirnya di Google itu semua draftnya ada. Sehingga gelombang 2 ya udah tinggal kopas. Dan yang membaca kan otomatis sistem. Nggak mungkin dibaca satu persatu dosen itu membaca tugasmu ini enggak. Paling pas diskusi aja, diskusi pun paling kan saya hadir gini-gini menyampaikan udah selesai gitu. Nah ternyata ada itu kan putus generasi atau potong generasi yang benar-benar sangat buruk untuk setelah pandemi ini kayak gitu. Iya Pak. Nah itu terus gimana untuk Iya. masa depan bangsa Indonesia dari kita yang sebagai punya pandangan guru sekarang itu yang udah sebelum pandemi udah jadi guru misalnya. Ini pendampingnya gimana? Saya pernah punya pengalaman ini Pak. Pernah punya pengalaman pribadi sih berkaitan dengan kalau sekarang kan eranya ketika mahasiswa kayak gitu mungkin masuk dari tugas-tugas diupload ya gitu kan. Sehingga guru dosen kayak gitu kalaupun melihat ya sekedar hanya melihat sudah kayak gitu. Saya dulu kan kalau pas zaman saya kan bener tulis lah kayak gitu, tulis baca dan dilalahnya itu mata kuliah kurikulum kalau nggak salah. Terus tentang refleksi
itu di akhir semester refleksi. Nah nilainya berlima atau berenam itu hampir sama isinya, dan berenam itu tidak punya nilai sampai keluar nilai nggak ada nilai. Akhirnya berenam memberanikan diri bertanya kenapa, terus habis itu dijelaskan dia ada dia sedikit dengan nada yang kamu tuh sama kok sama calon guru kayak gitu kan ya. Kok bisa turun-turunan kayak gitu bahasanya. Terus karena di antara kami memang tidak ada yang apa namanya turun, ya udah nyontek ya, tidak ada yang nyontek kayak gitu ya, nggak ada yang nyontek kayak gitu. Ya udah kami jelaskan, tapi ya akhirnya diminta untuk membuat lagi. Itu baiknya di situ memang generasi yang tua kayak gitu ya, kayak gitu. Bener-bener dibaca kayak gitu Pak. Karena kan tulisan tangan, dan yang namanya tulisan tangan ya udah banyak ya, karena kan nggak bisa copy paste, udah banyak, paling hanya satu lembar apa sih, folio satu lembar folio, terus tanda tangan di bawah kayak gitu. Dan ternyata dosennya benar-benar baca, dan beliau sudah almarhum kayak gitu, dan menjelaskan ini kamu sama ini di sini kamu terus kamu contek-contekan kayak gitu. Tapi akhirnya kami membuat lagi, dan baru di situ nilai tersebut keluar. Nah itu dilematisnya. Tetapi Pak Ali, di mahasiswa sekarang atau generasi muda sekarang setidaknya mereka punya karya di bidang teknologi dan informatika Pak Ali kayak gitu, yang di zaman dulu kita nggak punya kayak gitu. Mungkin itu yang menjadi keunggulannya mereka kayak gitu. Dan berbahasa terutama bukan bahasa Indonesia ya, malah kalau bahasa Indonesia kalau menurut saya sih tambah banyak serapan-serapan yang tidak sesuai ya kayak gitu. Tapi kalau bahasa Inggrisnya kalau saya melihat sih malah tambah banyak kata-katanya kayak gitu Pak. Mungkin itu yang menjadi kelebihan Pak. Iya, lagi-lagi kita kembali ke standar ya. Standarnya terlalu tinggi, ya kan? Ya bukan terlalu tinggi sih ya, tapi kayak gini aja ya, mereka kira sudah contekan satu kelompok bisa sama kan gitu kan, itu kan juga wah iya soalnya kan tujuannya sudah caranya sudah lolos Iya. Terus apa namanya kayak tadi itu soal yang apa namanya soalnya sama kayak gitu kan, wah ini kayak yang pertama yang kedua yang diuntungkan kayak gitu kan. Coba kayak PDP kan, misalkan dia pengen kuliah di dalam negeri, standar ketika dia daftar itu kan sama. Iya. Hanya beda cuma ukuran, contoh kayak IELTS, terus kemudian apa sih apa sebenarnya TOEFL apa itu ukurannya paling beda berapa digit itu aja kan itu, misalkan apa 550 sama 500 seperti itu. Kalau dia cuma di dalam negeri dan tujuannya di situ secara komunikasi ya memang kebanyakan bahasa Indonesia. Ya, walaupun memang dalam perlulah bahasa Inggris di Indonesia, tapi tidak dijadikan standar awal seperti itu gitu. Jadi kan wah ini udah sulit ya gitu kan, sudah sulit seperti itu gitu. Dan ini menurut saya dari semua kebijakan yang ada mereka tentang semacam kayak tadi itu terus apa tadi fast track apa kayak gitu kan, benar-benar dikawal dengan baik ya kan. Kalau memang ini apa ya dirasa menurut pemerintah itu baik, benar-benar dikawal dan coba berikan apa ya celah mudah ya kan, bagi apa namanya bagi kita, bagi orang-orang yang ingin datang ya benar betul, yang punya niat ya gitu lah kan. Kalau kita lihat dari ngaruh kayak tadi disampaikan Mas Vika, banyak orang yang lolos LPDP di luar negeri, kemudian dia di sana banyak tempat tinggal, gimana tetap yang nyaman dan nyaman, gajinya banyak ya kan, ya tetap nggak mau pulang lah. Jadi kalau di Indonesia masih nggak jelas ya, masih nggak jelas dia mau ngapain ya kan. Terus misalkan dia apa, beberapa hari yang lalu saya tuh melihat apa podcastnya itu Pak Kita Wiryawan sama seorang, saya lupa namanya, ini ilmuwan lah ya, seorang ilmuwan. Dia itu apa ya di sebuah universitas yang ada di Inggris ya kan. Dia ini gimana ya, sebenarnya bukan kok kita nggak suka cinta Indonesia ya seperti itu ya. Kita cinta sama Indonesia saja ketika kita mau mengembangkan ilmu pengetahuan ya kan, belum ada apa Indonesia itu belum terbuka. Iya, belum terbuka, belum bisa mewadahi, fasilitas belum bisa mendukung kayak gitu loh.
ya kan, dari pemerintah belum ada dukungan. Coba dana-dana penelitian ini berapa persen yang masuk dalam bentuk penelitian, ya kan? Kita lebih, padahal itu kan penting, suatu yang penting, ya kan, masuk ke apa namanya, kata kayak dana masuk ke badan riset ya, ya kan, itu kan juga wah, seharusnya kan lebih diperbanyak lagi ya gitu kan. Jadi sudah apa semacam kayak itu sudah kandas di ranah politik sebelum benar-benar turun sampai ke benar-benar ke yang bersangkutan. Jadi hal seperti ini perlu diperhatikan gitu kan. Jadi ya lagi-lagi kembali ke pemangku kebijakan, apakah benar-benar pro terhadap pendidikan atau hanya sebatas apa namanya numpang nama gitu kan, dia setuju tentang hal ini yang penting itu menguntungkan saya tentang jabatan saya ke depannya. Kan tidak ada pastian seperti itu. Dia mau nggak mau namanya peraturan perundang-undangan itu masuk ranah politik, mau nggak mau itu seperti itu gitu kan. Dan kalau kita lihat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan itu kan mulai dari membuat prolegnas sampai ke penyusunan sampai ke apa namanya pembahasan, pengesahan sampai ke pengundangan itu kan juga sebenarnya itu apa ya, seharusnya itu terbuka. Mulai dari naskah akademik pun itu kan itu juga harus terbuka, maksudnya ada masukan-masukan apa, itu nggak cuma dilihat dibuat secara komputer, apalagi sampai copy paste lihat peraturan yang dulu cuma tinggal masukan seperti itu kan sering terjadi yang seperti itu ya kan. Seharusnya apa namanya kayak penggunaan frase-frase kata ya, itu juga nggak sesuai, itu kan sangat berbahaya sekali, apalagi ini yang setingkat undang-undang gitu.